Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 2 September 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga sehat dan berlimpah rahmat selalu. Mari sekarang kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya agar kita semakin menghayati iman dalam hidup sehari-hari. Sabda Tuhan akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, dan selesai berbicara ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kapal bagus bukan saat di laut tenang, pedang tajam bukan kala dipajang. Bila hidup ingin berarti, menang itu tak harus, karena yang harus adalah terus berjuang. Saudari-saudari terkasih, perjuangan Simon Petrus untuk menjadi rasul sejati tidak lepas dari pengalamannya pertama kali ditangkap oleh Yesus. Ketika berada di Danau Genesaret, saat orang banyak sudah berkerumun untuk mendengarkan pengajarannya, Yesus justru fokus pada objek lain di luar kerumunan. Ya, Yesus melempar pandangannya secara menyeluruh dan akhirnya tertambat pada para nelayan yang sedang menghela jala. Merekalah kawanan Simon Petrus. Kepada merekalah Yesus berjuang untuk memanggilnya satu persatu sebagai murid-muridnya. Dan mereka akan dibina agar siap menjadi nelayan penjala manusia. Perjuangan Yesus itu berhasil. Simon Petrus dengan rela hati siap mengabdikan hidupnya bagi misi Yesus. Saudara-saudara terkasih, panggilan menjadi murid adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Perjuangan itu tidak hanya asal mengalir, tetapi membutuhkan suatu kemampuan memandang hidup secara menyeluruh dan kompleks sebagaimana yang tadi dilakukan Yesus. Meluaskan wawasan demi misi kerajaan Allah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang terpanggil, sebab kita dipanggil dan diutus menjadi penerus para rasul. Dalam aneka cita rasa hidup yang kita alami, tentulah ada banyak kesempatan untuk menyebarkan warta sukacita. Maka panggilan dan perutusan adalah dua hal yang berkaitan selalu. Mari kita hayati identitas sebagai murid Yesus dengan berbagi buah-buah roh secara lebih luas, agar semakin banyaklah yang bisa kita jala untuk dibawa sebagai persembahan bagi Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup, mampukanlah kami mengemban perutusan masing-masing secara rela hati dan berani berjuang. Tambahkanlah iman,
harapan, dan kasih kepada kami, sehingga panggilan menjadi murid-Mu semakin tertanam dalam lubuk hati kami. Semoga dengan demikian, karya keselamatan semakin meluas bagi semakin banyak orang, demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala rencana kita hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.